Mbak Elvina. Putri nih Mbak. Ini pakai apa? Saya baca Iya. sesuai itunya. Iya, nggak bisa login pakai akun Putri. Oh gitu, maaf. Jadi manggilnya Iya. tetap pakai itu, jadi pakai apa namanya Iya. tertera ya? Bisa di rename itu, klik namanya nanti klik. Iya, di rename aja. Iya ya. Ambil di partisipan itu kan bisa di rename di situ. Coba ganti. It's revealed. Ketemu? Udah ketemu Nah, Mbak. tuh bisa. Nah, udah ketemu. Putri Salju. Iya Mbak Anggur. Putri Salju. Putri Salju ya. Sambil nunggu Mbak Dian sama Mbak Adel. Kali ya, kalau di Jawa udah malam. Biasanya sampai jam berapa, Anggun? Sampai jam berapa biasanya ini Mbak Anggun? Sampai selesai kali ya Mbak Iwin ya. Sampai Mbak Iwin selesai ngasih ilmu sama Pak Anggi. Mau sampai sahur. Ya Allah. Aduh. Tepar nanti Mbak. Anggap nggak sampai sahur, Putri. Ya tantang sama Mbak Ibu. Tepar nanti. Untuk yang pertama, jangan sampai sahur dulu Mbak. Oh gitu. Berarti sampai jam 12 dulu berarti. Coba dulu. Dicoba dulu. Iya. Ini karena puasa saja biasanya kita. Oh gitu. Orang pulang Nggak puasa kan biasanya mulai jam 8 sampai jam 10 gitu. Iya iya iya. Tuh, kalau ini kan karena apa nunggu yang tarawehan dulu kan? Iya, jam 9 kan udah selesai. Iya. Gimana? Gimana sembari menunggu yang lain? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan bagi kita dalam mengadakan acara webinar pada malam hari ini. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya pada acara self therapy bersama Wiwin Kasidi. Perkenalkan saya Yasmin, akan memandu acara dari awal hingga akhir. Selamat datang Mbak Putri. Mbak Putrinya sendiri dari mana ya Mbak Putri? Dari Pariaman. Dari Pariaman Sumatera Barat ya Mbak.
Pariaman Sumatera Barat. Alhamdulillah, satu kampung kita Iya. sama Sumatera Barat, tapi bukan Pariaman ya. Iya, iya, iya. Oke, selamat datang Mbak Anggun. Selamat bergabung kita malam ini. Selamat datang. Oke, pada malam ini kita mengadakan acara self terapi bersama ibu kita, Ibu Wiwin Kasidi. Oke, untuk mempersingkat waktu kita untuk mempersingkat waktu kita serahkan kepada pemateri kita, Ibu Wiwin Kasidi. Silakan. Terima kasih. Apa yang dua kita tinggal karena beliau masih di jalan. Jadi nanti. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Untuk Mbak Putri baru bertemu dengan saya hari ini ya. Iya. Merasa jelas? Jelas. Jelas Mbak. Jadi kalau yang dua ini sudah kenal saya. Iya. Ya. Sebenarnya acara ini kemarin tuh iklannya juga mepet karena ada kesibukan di sebelah. Saya lupa kalau mau bikin acara ini, makanya ya nggak apa-apa lah yang hadir segini dulu karena ini awal ya. Iya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan terapi ini dibawahi oleh komunitas kami, yaitu komunitas Sri Kandi. Sebenarnya kami itu komunitas meditasi ya. Banyak sih pesertanya, cuman di grup sebelah yang di grup tidak berbayar. Ini sekaligus filtering yang tidak aktif di grup. Jadi grupnya banyak, tapi kadang kalau acara meditasi yang datang ya itu aja gitu. Makanya kita buat acara seperti ini tuh tujuannya satu, healing ya. Ada orang yang memang belum mau melakukan meditasi. Jadi healing kita dengan cara EFT ini. Apa ada yang sudah tahu EFT itu apa? Pak Putri belum Mbak. pernah dengar tapi belum paham. Oh iya. Nanti kita. Kalau Putri belum pernah dengar. Jadi Sri Kandi sendiri itu adalah dibawahi oleh KWJ. KWJ itu Kawro Wisuso Jati, ownernya adalah Pak Agung. Nah, Pak Agung nggak buka ini ya, paling ganteng segrup. Kita punya misi yang sama, yaitu membantu healing. Kalau saya khusus bagian perempuan. KWJ itu campur ya, cowok dan cewek, karena kebetulan peserta di KWJ itu banyak yang cewek. Akhirnya saya membukalah Sri Kandi. Tujuannya adalah untuk healing. Healing ini kenapa sih kok ngambil healing? Karena masyarakat kita hampir 80% itu emak-emaknya mengalami stres ya. Gak ada yang tidak stres gitu ya, ada mungkin yang sudah bebas finansial pun masih stres kan, saking banyaknya duit stres juga. Apalagi kita yang belum banyak gitu ya, mudah-mudahan nanti banyak. Jadi tujuan kita ke sana. Kenapa harus wanita kita sehatkan secara mental? Karena wanita ini adalah tonggak sejarah ya. Kenapa kok tonggak? Ya karena kita yang melahirkan anak-anak bangsa. Dari rahim kita lah nanti lahir anak-anak cerdas. Kalau ibu-ibunya stres, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik? Maka dari itu diperlukan ibu yang sehat jiwa dan raga. Itulah fungsi dari healing kita. Materi yang saya bawakan ini nanti tidak materi tok ya, lebih ke praktek karena EFT itu prakteknya digerakkan di cara kita melakukan healing sendiri. Kenapa saya memilih EFT? Karena EFT ini setelah Anda bisa praktekkan untuk diri sendiri, untuk suami, untuk anak-anak. Jadi EFT ini
bisa untuk meredakan stres, meredakan rasa nyeri, bahkan bisa eh, menyembuhkan kecanduan. Misalnya suaminya nih nggak bisa berhenti merokok, asal beliau mau bisa diterapi dengan EFT. Dengan syarat orangnya mau ya. Kalau orangnya nggak mau, diketok-ketok mau sampai berapa kali ketok ya, nggak ngaruh. Tapi kalau beliau, ya aku pengen berhenti ngerokok nih, itu bisa diterapi. Nanti bisa diterapkan ke keluarga. Terus misalnya anaknya kecanduan HP, bisa dipraktekkan ibunya yang ngetok-ngetok nanti. Sebelum kita praktek, saya bahas sedikit dulu mengenai sejarahnya EFT. Jadi biar tahu ya, EFT ini asal muasalnya dari mana sih. Jadi EFT itu kepanjangan dari Emotional Freedom Technique. Jadi penemunya sendiri Gary Craig dari Amerika ya, kalau dia dari Amerika, tahun 1990-an. Pada waktu itu beliau menggunakan ini untuk menerapi para veteran perang. Jadi setelah diterapi dengan terapi EFT, 80% dari para veteran itu berhasil sembuh gitu ya. Terus EFT ini sebenarnya mengambil dari penyembuhan Tiongkok ya. Kalau Tiongkok itu kan menggunakan jarum akupuntur, karena di EFT ini nanti ada gerakan mengetuk-ngetuk titik meridian. Sama dengan akupuntur, cuman kalau akupuntur itu kan menggunakan jarum yang ditancapkan di titik-titik meridian. Nah, fungsi dari EFT itu sebenarnya sama. Ketika kita melakukan ketukan di titik-titik meridian, itu akan memperlancar peredaran darah dan akhirnya meredakan stres yang kita alami. Cuman EFT ala Sri Kandi saya buat saya agak kembangkan lagi. Kalau di EFT aslinya itu ya ada sama sih sebenarnya, mengenali emosinya dulu, kemudian menerima, terus tapping, yang terakhir adalah merasakan apa, kita nilai dulu berapa hasilnya, sudah turun belum gitu. Kalau di dalam Pikandi saya bikin singkatan dalam bahasa Indonesia yaitu RBTN ya. RBTN itu rasakan. Apanya yang dirasakan? Ya rasakan apa yang ingin Anda sembuhkan. Misalnya saya lagi cemas, sering merasa cemas, nah itu berarti itu yang mau kita rilis kan. Atau sedang sakit kepala, rasakan dulu apa yang mau diselesaikan. Intinya adalah berdamai. Kenapa harus berdamai? Ya diterima. Kita terima sakit itu dengan afirmasi. Nanti ada afirmasinya. T-nya itu tapping tadi, tapping itu ketukan. Terus N-nya netralisir. Jadi setelah melakukan merasakan apa yang mau kita rilis, yang kedua menerima, yang ketiga tapping, ketiga adalah dinetralkan. Tentu saja dalam EFT ini tidak langsung sekali langsung selesai ya, bisa diulang lagi sampai Anda benar-benar merasakan nyaman, rasa sakitnya berkurang. EFT kita kali ini saya padukan dengan Ho'oponopono. Nah, ada yang sudah tahu Ho'oponopono atau aneh nih bahasanya, baru dengar? Mbak Putri baru tahu Ho'oponopono? Iya, baru dengar. Ho'oponopono itu juga sebenarnya lebih ke self love ya, lebih ke self love karena afirmasi, kata-kata afirmasi itu kita itu. Dan Ho'oponopono ini, kenapa namanya Ho'oponopono? Ini ditemukan oleh dari Hawaii, penemunya sendiri Mornah Namalapusimona, kemudian dikembangkan oleh Dr. Hewan muridnya. Dia hanya menggunakan kalimat dalam bahasa Inggris itu I'm sorry, please forgive me, thank you, dan I love you. Masa sih pakai kata-kata gitu aja bisa sembuh?
itu ada arti dari setiap ucapan tuh ada arti. Namun kita bahasa Indonesia kan ya, karena kita orang Indonesia kan kalau pakai bahasa Inggris kan nggak mungkin tuh taunya I love you doang kan, I love you gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita rubah jadi aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Nah, kita pahami dulu dari arti-arti aku mengasihimu. Sekarang saya tanya ini, biasanya kan kita ini kalau sudah dalam masalah, sudah ruwet dengan masalah yang kita terima, bahkan kita tuh nggak pernah menyayangi diri sendiri, lebih banyaknya menyakiti, menzolimi. Masih ada yang seperti itu atau sudah nggak lagi? Misalnya ada kejadian di rumah apa, yang disalahkan kita sendiri. Memang aku ini bodoh lah, ini itu ya kan? Atau badannya gendut, aduh, pokoknya diri kita tuh selalu jelek lah di mata kita sendiri. Nah, padahal bagaimana kita mau sehat, bagaimana tubuh kita sehat kalau kita sendiri yang punya tubuh lebih banyak menghakimi diri kita sendiri. Kita lebih banyak mencurahkan cinta kita kepada orang lain hingga lupa mencintai diri sendiri. Ibu-ibu ini biasanya begitu, mengutamakan kepentingan suami. Ya memang kewajiban seorang istri pasti mengutamakan suami, mengutamakan anak-anak. Tapi kadang kita lupa untuk sekedar me time. Pokoknya habis waktu untuk mengurus itu, dan ketika lelah nggak ada yang mengerti, akhirnya kita stres sendiri. Ada yang seperti itu ya. Jadi Ho'oponopono itu fungsinya adalah kembali mencintai diri kita sendiri. Aku mengasihi ke tubuh, itu tidak hanya ke tubuh ya, sebenarnya ke Tuhan juga, ke Allah juga. Karena enggak kita ngomong ke Allah kayak gitu, ya Allah aku mengasihimu, padahal paling kita doanya minta terus ya kan, kita minta terus doanya tapi tidak pernah mengucapkan rasa cinta kita, padahal Allah sudah memberi kita banyak sekali ya. Kehidupan kita ini kan anugerah yang sangat luar biasa yang Allah berikan, tapi kita kebanyakannya kalau berdoa meminta, ya kan, selalunya meminta. Jadi aku mengasihimu itu juga mu-nya itu sebenarnya ke Allah, tapi juga bisa ke diri sendiri. Aku menyesal, ucapan menyesal itu gitu. Kenapa ya kita sering menyakiti diri kita sendiri. Maafkan aku. Jadi kita minta maaf ke diri kita sendiri. Terima kasih, dan ucapkanlah terima kasih pada diri Anda yang sudah bekerja keras. Pernah nggak ngucapin terima kasih ke diri sendiri? Nunggu diucapin terima kasih dari suami atau orang lain, tapi kadang suaminya nggak peka. Ya nggak? Yang senyum-senyum ngaku. Allahu Akbar. Jangan nunggu orang lain bilang I love you. Jangan nunggu orang lain bilang terima kasih. Jangan nunggu orang lain minta maaf. Kita sendiri. Setiap hari kalau bisa ke diri kita sendiri. Jadi sakit fisik yang kita derita tuh 90% itu asalnya dari pikiran. Enggak, kalau yang sudah mikir asam lambung naik, kalau enggak gitu darah tingginya naik, ya kan? Jadi penyakit kita itu sebenarnya asal muasalnya adalah dari pikiran. Itu protes, tubuh kita itu protes. Aku tuh mbok ya disayang gitu loh, mbok ya dipikirkan, akhirnya keluarlah si penyakit itu. Nah selama ini kita lupa kalau sudah
asam lambung nyalain makanan, iya aku tadi habis makan durian ini asam lambungku naik, atau habis makan apa deh, pokoknya ada saja yang disalahkan. Padahal kadang dari pikiran kita sendiri. Apakah EFT ini efektif? Kalau untuk gejala ringan, asal jangan kanker ya. Kalau kanker itu kan sudah sel-sel yang diserang ya, itu efektif, cepat merilisnya. Tapi kalau penyakit berat, ya, itu butuh penanganan dokter. Ya, ada juga yang mendapatkan mukjizat dengan meditasi. Dan contohnya titik puspa. Titik puspa itu bisa lepas dari kanker hanya dengan meditasi. Meditasi itu bagus kalau kita bisa melakukan. Nanti setelah puasa setiap Senin kita adakan meditasi kembali. Jadi biarpun ini sudah selesai tetap di grup ya, karena nanti ada orang baru ya ikut aja. Tiap kita buat acara kayak gini ikut aja. Karena apa? Biar makin paham dan bisa praktek. Jadi bagusnya EFT ini bisa praktek sendiri. Jadi Anda nggak perlu tergantung dengan terapis. Sudah tahu caranya, bisa dipraktekkan sendiri. Untuk gerakan-gerakannya itu yang gerakan tapping ya, nanti diingat ya, kan nanti pada waktu praktek on cam ya, soalnya saya mau lihat, kan ada nanti kan tutup mata waktu praktek, jadi kalau belum rilis nanti anggukan kepala kita ulang lagi biar rilis. Jadi gerakan tappingnya itu di ubun-ubun di antara alis ini, pertemuan alis, samping mata, di bawah mata, di bawah hidung, di dagu, terus tulang sini kan ada tulang menonjol ya, boleh kanan boleh kiri, boleh kanan boleh, ketuk-ketuknya juga nggak selalu sini, bisa kanan kiri ya. Terus di bawah ketiak, 4 jari di bawah ketiak itu diketuk juga. Terakhir di pergelangan, kalau kita pakai jam tangan ini ketuknya situ sama terakhir sini. Karate chop gerakannya ada seperti itu. Nanti saya bimbing, kita latihan awal gimana caranya. Itu bisa Anda gunakan ketika tiba-tiba nih mules gitu kan, berdek, habis ketemu masalah apa gitu kan, bawaannya gemeter, udah nanti EFT aja sebentar. Jadi dia biar drop, biar cepat rilisnya apa yang Anda alami, bisa dengan terapi EFT ini. Itu bisa digunakan. Terus tadi kan ada yang di awal tuh merasakan. Nah, siapkan dulu. EFT itu nggak bisa borongan ya. Misalnya saya mau merilis cemas atau rasa tidak percaya diri, yaitu siapkan. Jadi nanti waktu mau terapi apa yang mau diterapi, kalau memang misalnya lagi sakit kepala, mau terapi sakit kepala, ya itu berarti yang mau kita selesaikan satu persatu ya. Yang kedua adalah dengan berdamai. Nah, berdamai itu dengan ucapan. Jadi ada afirmasinya. Sebelum melakukan ketukan itu ada afirmasinya, ada ucapan. Ini misalnya ini lagi sakit kepala kan, kita mau merilis sakit kepala, jadi kita panggil aja. Ini tadi udah ini belum ya? Ini Pak Agung lupa ngerekam. Sudah saya rekam, Mbak. Oh sudah, oke. Kok nggak bunyi gitu? Jadi nanti ada kalimat afirmasinya. Afirmasinya itu penerimaan ya, berdamai. Kita berdamai dengan sakit itu. Jadi nggak, kalau sakit kepala misalnya kita jangan, sakit kepalaku mau meledak, ini apa sih makin gitu kita salahkan, enggak, kita harus terima itu. Jadi kita ucapkan, wahai rasa sakitku, apa sih sakitnya? Misalnya sakit kepala.
wahai rasa sakitku, sakit kepalaku, terima kasih sudah datang. Ya, kita ucapkan terima kasih sudah datang, karena itu kan sinyal. Sakit kepala itu kan sinyal ke kita, kita minta istirahat, tubuh kita minta istirahat. Cuman kita nggak ngerti kan, kita nggak ngerti akan sinyal itu. Jadi terima dulu. Wahai rasa sakitku, rasa sakit kepalaku, terima kasih sudah datang. Maafkan aku tidak mengerti arti hadirmu, karena kita nggak tahu yaitu datang apa, kita kan nggak peduli, kita tahan-tahan, biarin aja gitu ya. Jadi diucapkan gitu, maafkan aku tidak mengerti arti hadirmu, sekarang aku lepaskan kamu, terima kasih ya. Aku sama ditambah lagi dengan tadi hoponopononya, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Dah, setelah lanjut itu baru diketok-ketok, ketok-ketoknya sambil hoponopono, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Pindah ke sini, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Pindah ke sini sambil diucapkan begitu. Ada yang belum hafal? Hoponopononya tadi belum hafal? Kalau pernah ada yang ajarin kalimatnya aku minta maaf, tolong maafkan. Aku kan bahasa Inggrisnya gini Mbak ya, please forgive me. Berarti kita minta dimaafkan. Itu gimana ya Mbak ya? Gak apa-apa sih, senyamannya sih, please forgive me. Kan itu artinya kan ya maafkan aku, tolong maafkan aku gitu loh. Iya kan? Ya kan, tolong maafkan aku gitu kan, kayak kita memohon, meminta maaf ke diri kita. Jadi mana anggun yang nyaman? Anggun udah tertanam di anggun yang apa boleh dipakai. Kalau versi saya itu, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Kalau versi anggun, mungkin anggun sudah familiar dengan itu, ya tidak apa-apa, nggak masalah kan. Yang penting kita memahami, meresapi ucapan itu. EFT ini akan bekerja ketika kita waktu mengucapkan kalimat itu benar-benar dari dasar hati. Kalau kita hanya sekedar ngomong, hafalan nih ya, ngomong gitu nggak dari dasar hati, nggak ngefek sih ya. Tapi ketika kita benar-benar meluahkan rasa itu, benar-benar mengeluarkan sungguh-sungguh, ya akan berfungsi. Jadi tekniknya hanya di afirmasi sama terakhir tuh pernafasan. Kembali lagi, apa aja tuh menggunakan pernafasan. Netralisirnya nanti terakhir di pernafasan. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Sambil ketok-ketok. Ada yang mau bertanya sebelum kita praktek? Kita praktek aja ya, siapin apa yang mau disembuhkan. Kak Putri, mungkin ada yang mau ditanya nih sama Mbak Wiwin. Apa ya? Gimana cara nyampainya? Mbak Putri sudah menemukan apa yang mau disembuhkan? Belum. Yang dirasakan saat ini apa? Yang Putri rasakan kayak darahnya berdenyut sampai ke punggung gitu, Mbak. Oh, memang ada sakit di situ? Udah Putri rasakan tuh udah mau 5 bulan gitu kan. Jadi Putri udah 1 bulan Putri balik-balik ke dokter, ke bidan, dokter umum kan. Habis itu nggak ketemu, masih dirasakan. Bulan kedua Putri ke dokter bedah. Putri kan lagi menyusui nih Mbak, anak Putri kan umur 1 tahun. Jadi Putri ke dokter bedah, Putri USG hasilnya kalau dokter bedah bilang ASI tersumbat, ASI beku katanya kan. Terus pas
kontrol 2 minggu. Dokter bedah nggak kasih obat, cuman dia bilang kalau nggak tahan kali sakit kita bedah gitu kan. Ya Putri kan kalau dibilang nggak tahan sakit, sakitnya kalau dibawa istirahat hilang gitu rasanya kan. Belum ada Putri yang sampai nangis kesakitan tuh belum dirasakan. Habis itu Putri masih mikir untuk bedah kan Mbak. Habis itu 2 minggu lagi kan kontrol. Terus Putri bilang, Bu, Putri minta rujukan aja Putri berobatlah dulu ke konselor ASI gitu. Putri cari konselor ASI kan. Habis itu Putri udah ketemu konselor ASI. Kalau dibilang konselor ASI nggak apa-apa katanya kan, dicek payudara Putri baik, kalau bisa janganlah sampai pakai pisau bedah kata konselor ASI. Jadi Putri di situ di terapi juga 2 minggu, kompres air hangat sebelum menyusui, habis itu setelah itu kompres air dingin gitu. Tapi Putri masih merasakan sakit, payudaranya ada Putri rasa ringan, cuman sakitnya masih ada Putri rasakan sampai ke punggung, ketiak, tangan gitu kan. Habis itu ada juga dikasih obat gitu. Pas mau ke 3 minggu ketemu lagi kami kan, itu secara online aja Putri. Habis itu ketemu lagi, dicek sama dokternya kan, terus dibilang dokter tuh kalau saya mungkin pikiran bisa kata dokter itu. Kadang terkadang orang punya anak 5 tubuhnya baik-baik saja katanya. Kita punya anak 2, tubuh kita nggak bisa menopang gitu kan. Terus coba Putri cuman disuruh coba kelola stres gitu. Entah dengan apa gitu, entah makan Indomie gitu kata dokter itu kan. Saya nggak tahu permasalahan, apakah ada permasalahan di rumah tangga. Cuman itu saran saya, kelola stres katanya. Kalau dilihat Putri kan udah 2 kali USG tuh Mbak. Kalau payudara baik, cuman kelenjar getah bening meradang gitu kan. Kalau dibilang dokter konselor ASI itu tuh nggak apa-apa karena ada sumbatan sedikit mungkin, jadi itu meradang. Biasanya setelah menyusui itu hilang katanya kan. Jadi yang disarankannya cuman kelola stres. Jadi karena Putri nggak puas, Putri balik lagi ke bedah. Putri ceritain lagi, Putri udah selesai dari konselor ASI. Habis itu Putri minta rujukan ke bedah onkologi lagi, spesialis kanker kan Mbak. Habis itu Putri ke onkologi, Putri cek darah, cek darah keluar hasilnya kata dokter itu nggak apa-apa. Habis itu Putri bilang sampai ke leher, kadang sakit sampai kepala sebelah kanan. Pokoknya Putri merasakan tubuh Putri yang sebelah kanan sedang tidak baik-baik gitu, tidak baik gitu kan, sampai ke bawah. Terus dibilang dokter itu, kalau menurut saya mungkin pikiran kayak gitu kata dokter itu kan Mbak. Abis itu ya udahlah, masih belum puas Putri. Jadi sekarang Putri ke dokter bagian dalam gitu, cek darah lengkap lagi, cuman belum keluar hasilnya Mbak gitu. Memang Putri pas sebelum sakit itu kan lagi bantu suami juga cari nafkah. Memang Putri terasa tubuh itu sangat lelah rasanya gitu. Aku butuh istirahat gitu. Memang Putri terasa kayak gitu, seperti itu. Makanya bulan kemarin itu mungkin udah kayak dikasih jalan gitu. Batin kamu itu yang harus disembuhin gitu. Mental kamu kayak gitu rasanya gitu. Makanya Putri cari-cari ustazah, Putri cari ustadz online gitu, rupanya nggak ada yang tanya jawab Mbak gitu kan. Makanya akhirnya nanya sama Anggun gitu. Nah itulah Putri ketemu di sini gitu. Putri kayak gini, Putri bilang sama suami, Bang Putri nanti kalau hasil dari dokter bagian dalam ini baik-baik saja, Putri bilang kita harus ke psikolog kedua-duanya. Putri bilang kayak gitu. Karena Putri udah ngajak suami kan Mbak ke ustadz, maksudnya tuh biar saling introspeksi diri gitu kan, tapi belum ada itu kan. Makanya itu pokoknya Putri kalau udah dari dokter dalam, kalau hasil cek darah baik-baik aja, kita harus ke psikolog minta rujukan, Putri bilang kayak gitu. Terus ketemulah sama Anggun kayak ini kan, makanya Putri ikut gitu. Itulah Mbak. Berarti nanti yang ditekankan di rasa sakit, ya. Jadi nanti ya
dipegang aja yang bagian itu sambil diucapin afirmasinya, wahai rasa sakitku atau rasa sakit payudaraku lah ya. Wahai rasa sakitku, terima kasih sudah datang, maafkan aku karena aku tidak mengerti arti hadirmu. Dirimu kan nggak tahu sih kenapa kok bisa sakit gini kan. Iya. Maafkan aku. Jadi kita minta maaf, maafkan aku tidak mengerti arti hadirmu. Sekarang aku lepaskan kamu. Jadi lepaskan. Setelah kita menerima, meminta maaf, lepaskan. Sekarang aku lepaskan kamu. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Jadi sakit itu sebenarnya adalah warning ya, peringatan dari tubuh kita. Jadi dia lelah. Aku ini lelah loh. Aku ini capek. Cuman kita nggak ngerti. Ibu-ibu ini biasanya kalau belum benar-benar tumbang nggak dirasain. Benar nggak? Kadang udah meler-meler pun masih juga kemana-mana. Beda dengan suami yang sakit. Suami kalau sudah sakit sudah, tapi kalau mak-mak sakit tetap tuh keliling. Masih bisa kemana-mana. Nah itu sebenarnya sakit itu, apalagi dokter sudah memeriksa segitu akurat, tidak ada kan? Iya, Putri, itu Mbak, onkologi itu ada juga dicek payudara Putri gitu kan, katanya baik, katanya kayak gitu. Makanya pas dokter bedah yang di Pariaman bilangnya, apa yang mau dibedah gitu. Ya kalau mau tahu, ya biopsi gitu. Kalau biopsi kan dibuka Putri, itu makanya kalau memang mau juga diperiksa, itu Putri mikir kalau biopsi ya sama aja Putri cari-cari, istilahnya mencari itu penyakit gitu kan. Nanti akhirnya dokter ini kesempatan ini nggak ada sakit dibuat sakit juga gitu kan. Iya, makanya. Jadi kembali lagi ke pikiran kita. Ya, kita nanti diturunkan dulu ya. Dirasakan yang apa, diucapkan itu yang sakit. Sambil kita praktek ya. Udah kita praktek aja ya. Anggun sudah ada yang disiapkan yang mau dirilis? Sudah, Mbak. Sudah paham kalimatnya? Mungkin minta diulang, Mbak, sekali lagi. Iya, Putri belum hafal. Oke. Wahai rasa sakitku, sebutkan sakitnya apa. Kalau perasaan cemas, ya kalau perasaan nih, kalau perasaan disebutkan wahai perasaanku. Kalau rasa sakit, ya rasa sakitnya disebutkan. Wahai rasa sakitku, terima kasih sudah datang dalam hidupku. Maafkan aku karena aku tidak mengerti arti hadirmu. Sekarang aku lepaskan kamu. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Nanti kan saya bimbing juga. Tinggal ucapannya apa, perasaan apa itu di hati ya, diucapkan di hati. Kalau gerakannya sudah apa? Ubun-ubun? Belum, Mbak Win. Ya, ubun-ubun. Nanti kan saya bilang ketuk ubun-ubun. Nah, kan ubun-ubun ketuk ke alis, samping mata, bawah hidung, dagu, tulang belikat, bawah ketiak, pergelangan tangan, karate chop. Ini namanya karate chop sih. Saya pandu, Anda sambil tutup mata. Jadi benar-benar diresapi. Saya lihat di ininya. Mungkin perlu minum air putih dulu, Mbak Win. Nah, siapin air putih. Nanti habis itu jadi minum. Silakan siapin air putihnya. Halo Mbak Dian. Halo Mbak, Raweh toh? baru datang tadi. Raweh? Apa? Raweh? Raweh? Enggak. Enggak.
Mau meditasi nggak ini? Hari ini loh, full moon loh. Kalau mau biar dipimpin Pak Agung, mumpung ada Pak Agung. Mau banget dong Pak Agung. Kita todong suruh suruh mimpin meditasi. Biar nggak diem baik dia. Boleh nanti sehabis ini ya terapi. Biar Mbak Putrinya agak ini Pak, kita bantu Iya. meditasi. Nanti tanggal 29 kita adain lagi, bantu promosi ya, biar banyak yang ikut. Ya, kalian ikut lagi. Pokoknya sampai bosan lah kalian ikut. Sampai ngelotok. Sampai ngelotok, sampai bisa menerapi orang. Ini paling tidak nanti lulusan Sri Kandi, wow, bisa EFT gitu. Biasanya ini kalau yang orang punya skill totok punggung, bisa dipadukan tuh, bisa dipadukan dengan EFT. Sudah siap Mbak Putri? Oke, sekarang cari duduk yang nyaman. Tarik nafas, buang dari mulut. Lagi, punya siap kasih itu biar ada rasa. Maksudnya kekencangan atau enggak? Pas Mbak Win, Kedengaran musiknya? kedengaran. Suaraku nggak jelas aja. Tapi suara Mbak Win agak jauh jadinya. Kan relaxing ya, jadi ada biar cukup ya. Masih kayak pas buang dari mulut. Nggak kedengaran ya? Nggak ada headset Mbak Putri? Iya, pakai headset. Kurang kedengaran. Tarik nafas. Silahkan pejamkan matanya. Letakkan dulu dan jadi kepala. Dan kamu satu. Dan apapun yang wah hari kan apa yang ingin Anda sembuhkan. Satu, kalau bagi yang sakit, letakkan di tempat yang sakit. Agar wahai rasa sakit, karena dalam hidup
Kenapa bisa ulangi lagi, wahai rasa sakitku, terima kasih datang dalam hidupku. Maafkan aku tidak mengerti hadirmu. Sekarang lepaskan rasa mengasihimu. Maafkan aku. Tarik nafas. Wahai rasa sakit, terima kasih sudah datang dalam hidupku. Tak mengerti arti hadir. Sekarang ini melepas sekali kasih. Aku merasa terima kasih. Mulai dari bentuk ubun-ubunnya, akan dibentuk ubun-ubunnya Mbak Putri. Terima kasih. Maafkan aku. Terima kasih. Alis, depan. Terima kasih. Menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Dan sebelah mata. Kasihmu. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Di bawah mata. Terima kasihmu. Aku menyesal. Aku terima kasih. Di bawah hidung. Terima kasihmu. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Di bawah dagu. Terima kasihmu. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Langkah tadi tidak bergerak. Dapat. Terima kasihmu. Maafkan aku. Terima kasih. Di bawah ketiak. Jari di bawah ketiak. Palanya itu ya. Terima kasih. Besar. Terima kasih. Pergelangan tangan. Depan belakang. Besar. Maafkan aku. Terima kasih. Bagian belakang. Terima kasih. Besar. Arah kalau rasanya belum berkurang, diulang lagi dari awal. Pegang lagi yang sakit, ucapkan lagi, wahai rasa sakitku, terima kasih datang dalam hidupku. Maafkan aku tidak mengerti arti hadirmu. Sekarang lepaskan. Aku bisa. Maafkan aku. Terima kasih. Terima kasih. Katakan lagi sekali, wahai rasa sakitku, terima kasih telah datang dalam hidupku. Maafkan aku.
dasar hati, wahai rasa sakit, terima kasih sudah datang dalam hidup. Maafkan aku tidak mengerti arti hatimu. Sekarang aku melepasmu. Bisa maafkan aku. Terima kasih. Bawah mata, dagu, bawah sakit aja ya kalau Mbak Putri yang bagian kaki. Gimana Pak? Bagian yang sakit, ya, payudara yang mana? Sebelah kanan. Nah, berarti di ketiak yang kanan. Iya. Oh. Kasih lengan depan, kasih tarik nafas panjang dan masih terasa. Nyerinya masih terasa. Gimana Pak? Nyerinya masih terasa. Masih sedikit. Diulang ya, diulang sampai dia agak terasa ya, karena Gimana Pak? Suaranya kurang itu. suaraku nggak terdengar. Ah ini udah. Udah. Enggak sih, kayak aku kurang kencang. Ah ini udah Suaranya kurang kencang. kencang, kedengar, tapi kurang kencang. Udah, ini udah kencang juga. Nah, Jadi kayaknya. jadi itu diulang lagi sampai rasanya turun, sakitnya udah turun. Nanti bisa dirasain ya. Mm-mm. Jadi nggak hanya untuk itu aja, misalnya cemas, pikiran lagi kalut, udah lakuin aja. Mm-mm. Mm-mm. Ya, ke kamar sebentar, lakuin itu cemasnya akan berkurang. Nanti kita ada meditasi juga, supaya kalian, Mbak Putri nggak pernah meditasi kan? Aku nih healer yang kita biasanya ya ada terapi penyembuhan. Jadi nggak usah takut ya, bukan pakai ilmu gaib. Itu dipikirnya pakai ilmu gaib, takut kan, malah nggak terkoneksi. Jadi,
bisa ditanyakan ke Mbak Anggun yang suka meditasi, Mbak Yasmi, atau merasakan perubahannya. Terus nanti selain acara ini, baik, bisa japri saya, misalnya berhubungan dengan yang tidak bisa diceritakan ya, kayak Mbak Anggun. Oh, Mbak Anggun ternyata punya inner child. Ya, alhamdulillah. Udah selesai belum Mbak Anggun inner child-nya? Belum, Mbak. Sudah. Sudah, alhamdulillah. Mbak Dian yang belum aku japri. Sorry loh Mbak, aku lali terus mau japri diri. Japri, Iya. japri aja karena kadang aku lupa ya. Apa yang berhubungan dengan itu ya, pacar atau apa. Kalau misalnya Mbak Putri ya merasa baik-baik saja, nggak ada yang dari itu. Karena kan mungkin Mbak Anggun bisa ceritakan dia kebingungan apa gitu, apa ternyata dia punya trauma masa kecil. Ternyata beliau punya trauma masa kecil dan sudah dilepaskan, sudah berdamai dengan. Jadi jangan salah loh ya, apa yang kita terima masa kecil muncul saat kita sudah dewasa karena belum beres. Munculnya bisa berubah ke hati kita, bisa bermacam-macam tergantung apa yang kita temukan waktu kecil. Kalau waktu kecil kita ngelihat orang tua kita berantem aja, kita bisa gitu juga dengan hubungan dengan suami, nggak ada angin, nggak ada hujan, berantem aja. Nah, kita melihat itu waktu itu berkaitan. Mungkin Mbak Putri, oh, rumah tanggaku baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Oke, berarti nggak ada trauma di sana kan? Mungkin hanya kelelahan. Namanya ibu-ibu dengan anak kecil, lelah. Hanya tadi di awal saya putarkan lagi, tidak perlu menyamakan diri kita dengan mereka. Anda itu istimewa dengan, kan lagunya tadi asik ya, itu penyemangat loh. Lihat ke kaca senyummu itu. Jangan-jangan nggak pernah ngaca ini, mentang-mentang udah punya anak sisiran jarang, seruput pakai jilbab kabur gitu kan, lupa ngaca. Dasaran mulu. Lupa ngaca apa. Jadi cantik deh hari ini. Kamu tuh ibu yang hebat, istri yang baik. Aku senang. Itu nanti sehat loh. Kalau sering dipuji dirinya sendiri itu lama-lama sehat. Jangan nunggu suaminya muji. Kan? Kalau tipe romantis, kalau tipe yang nggak romantis, yang ada gondok sendiri kan. Tak pernah ngomong cinta sih, gitu kan. Tidak apa-apa sambil ngaca itu sambil lucu. Kalau malu muji pakai suara ya dalam hati. Hari ini apalagi pagi tuh, pagi bangun tidur, selamat pagi, cantik sekali pagi ini. Itu nanti satu harian tuh rasakan deh, itu semangat. Beda dengan kita bangun pagi langsung ngomel-ngomel. Mereka punya anak kecil kan, yang satunya teriak ke sana, yang satunya begini, ya udah stres duluan, ya udah seharian ya stres bawaan. Karena pemicunya dari pagi itu berbeda ketika kita pagi hari kita awali dengan pujian. Siapa sih yang nggak suka dipuji? Kita memuji diri sendiri akan merespon. Tapi tahu kita sayang. Kita sayang. Ketika respon cinta itu dirimu sebelum Anda memberikan cinta pada orang lain.
Dian, ada yang mau ditanyakan terkait EFT tadi, apa masih belum paham? Nanti tak kirimkan gambar itunya ya di grup ya, titik-titik ketuk-ketuknya, bagian mana. Gak sempet sih mau bikin itu, nanti di kita mau tak buatin PDF buat baca-baca, jadi tanggal 29 juga bisa kita ulang lagi. Mbak Dian, Ya, Mbak. suara Apa? suara kalau belum bisa biar tak ulangin ketuk-ketuknya. Sinyalnya kebetulan lagi. Terus Suaramu putus-putus dan tak di sana. baru terang di sini. Pantes kok suaranya putus-putus. Dari tadi Misalnya datang merasa nyerinya, udah lakuin. Mbak Wiwin suaranya agak kejauhan ya? Masuk sih, Iya. coba pakai web aja lah ya. Coba deh aku ganti dulu. Sepertinya Putri kerepotan dengarnya itu. Jauh ya? Iya, enggak kalau pas kayak gini, pas komplain udah keras dia. Pas udah ngomong lagi. Entah mungkin headset Putri, entah kuping Putri memang bermasalah. Sekarang gimana? Nah, ini jauh lagi. Jauh. Jauh Mm. ya. Masih jauh, Coba diulang. masih nggak kedengaran. Udah dengar. Udah. Iya, berarti emang butuh mic dia. Mungkin kepanjangan kabel di kadang masuk, kadang enggak. Iya. Rekamannya ya. Mbak Dian belum, udah paham belum Mbak Dian? Biar kita ulang kalau belum. Panjang kok waktunya. belum, Mbak. Soalnya dari tadi sinyalnya ini. Oh, sinyale. Yang nggak hafal di ketukannya atau di ucapannya? Di ucapannya. Ucapannya. Iya. Di ucapannya. Sesuai apa yang kita rasakan, apa yang mau kita buang ya. Kalau misalnya marah, lagi marah nggak terkontrol, ya berarti wahai perasaan. Marah itu kan perasaan ya. Wahai perasaanku, rasa marahku, terima kasih sudah datang dalam hidupku. Maafkan aku tidak mengerti arti hadirku. Sekarang aku lepaskan kamu. Bisa, ya aku mengasihimu. Aku menyesal, maafkan aku. Terima kasih. Akan 3 kali ya, kalau bisa 3 kali. Setiap kali mengucapkan tuh sambil menarik terus membuang nafas. Itu fungsinya sambil mengeluarkan emosinya. Fungsi dari nafas itu, mengeluarkan nafas itu kan merilis emosi. Ya, setiap kita mengucapkan itu, tarik nafas, buang, ucapkan lagi, tarik nafas, buang, ucapkan lagi, tarik nafas, buang. Itu kan lama-lama stres kita berkurang. Baru ketok-ketok. Ketok-ketoknya juga agak diterasain, jangan cuma tik-tik. Ini enggak ngefek dia. Memang biar saraf-sarafnya ini kena kan, biar saraf. Terus terakhir juga gitu. Terakhir tarik nafas, buang. Ya plong. Fungsinya gitu. Fungsi nafas itu untuk melegakan. Kalau afirmasi dan
dan pernapasan. Jadi mainnya di situ afirmasi dan pernapasan. Jadi kalau nggak dibantu dengan olah nafasnya, sama aja. Fungsi dari itu kan, kalau kita marah aja ya, langsung tarik nafas, hembuskan, nggak kuat, itu kan agak turun kan marahnya. Masih nggak dengar suaraku, Mbak Putri kayaknya kebingungan. Udah dengar Mbak. Kalau nggak ininya di mana? Gimana Mbak? Kalau Mbak Putri yang belum hafalnya di mana, nanti tak buatin ya. Dari itu ucapannya Apa nanti saya catatkan. tulis. Buatkan PDF aja deh, biar jadi enak kan. Iya. Terus audio terapi itu bisa sambil dengarkan itu, waktu terapi sambil dengerin itu, jadi agak menurunkan sedikit emosi. Ini juga mau saya buatin audio inner child, cuman kalau bikin audio kan nunggu sepi ya, biar nggak masuk suara dari luar, itu saya lagi cari waktu yang kayak gitu. Tadi bikin masih ada suara masuk, makanya belum bisa. Jadi itu bisa untuk terapi sendiri di rumah dengan audio terapi, bisa request dan Mbak buatin aku audio luka batin, nanti tak buatin, nanti tak taruh di drive itu ya, jadi bisa diambil dari sana. Inner child, luka batin, nanti menyusul ada audio suara saya itu yang baru musiknya saja kan, ada tambahan. Pak Agung boleh menambahkan, boleh kita meditasi Pak, biar Mbak Putri agak berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi memang di komunitas kita di Sri Kandi ini itu ada banyak teknik ya. Jadi kalau saya sendiri kan Kawruh Wisesa Jati itu adalah teknik dari Jawa. Nah sebetulnya tidak ada unsur yang macam-macam di sini. Intinya adalah bahwa sebetulnya kan kenapa manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, itu kan karena memang kita itu dilengkapi juga, selain ya kan udah jelas ya kalau diciptakan penyakit pasti ada obat. Nah obatnya itu ada di dalam diri kita sendiri dengan mengenali diri kita, mengolah diri kita. Jadi kalau teknik dari ini kan nanti bisa lengkap, saling melengkapi ya. Kalau untuk fisik kita bisa menggunakan meditasi ya, yang namanya energi itu, karena kita mengolah energi diri kita itu untuk mengobati. Nah sifat energi ini adalah energi yang pintar, dia akan mencari di mana yang sakit dan dia akan menyembuhkan. Kalau kita ibaratkan obat itu, yang tahu dosisnya itu bukan dokter tapi tubuh kita sendiri. Jadi nanti yang akan mengatur itu tubuh kita sendiri. Jadi kita hanya mengenal diri kita. Nah bagaimana mengenalnya ya, kita masuk ke bawah sadar. Jadi banyak penyakit itu karena pikiran itu ya, karena itu bawah sadar kita tidak terkontrol. Jadi seperti anxiety itu kan kontrol di otak kita itu kan dilengkapi dengan amigdala dan satunya apa gitu. Itu intinya adalah satu sensor bahwa kalau ada yang masuk itu disensor oleh amigdala.
kalau ada kuman, ada penyakit. Kemudian satu lagi itu dia memerintahkan untuk mengirim obat. Nah, kebanyakan sensor ini untuk anxiety itu tidak berfungsi dengan normal. Jadi ya mungkin karena terpicu oleh pikiran, stres dan sebagainya, sehingga ini tidak berfungsi dengan normal, sehingga semua dianggap musuh, dianggap sesuatu yang membahayakan tubuh, sehingga dia menyuruh ini komandan pasukan untuk yang menyembuhkan tubuh kita ini untuk menyerang. Nah, itu yang sebetulnya tidak apa-apa ya jadi terlalu banyak, jadi imunitasnya berlebihan. Imun itu baik untuk menyembuhkan penyakit, tapi ketika tidak ada penyakit kemudian imunitasnya tinggi, itu akan menjadi penyakit sendiri. Nah, kita belajar, jadi sebetulnya di komunitas kita ini komplit ya, ada teknik-teknik dari EFT ya, Mbak Wiwin ini banyak menguasai itu. Jadi untuk itu jadi memang saya terbuka semua, saya tidak akan mencari ini loh yang paling bagus, ini enggak, kan tujuannya itu kan untuk terapi ya, mana saja nanti yang tujuannya itu supaya sembuh kan, mau pakai teknik mana ya kita terbuka. Jadi nanti mungkin kalau Mbak Putri tadi ya itu lebih banyak kita kirim ke energinya. Nah, nanti dengan ya saya sendiri kan saya membuat namanya terapi tidur ya. Jadi ketika orang itu tidur, energinya aktif untuk menyembuhkan. Jadi makanya sering meditasi saya itu selesai nggak bisa ngobrol ini. pada ngantuk berat, tidur, habis itu ya tertidur gitu. Nah, supaya apa? Supaya tubuh itu istirahat. Nah, kalau tubuh kita istirahat, energinya yang akan bekerja untuk menyembuhkan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada unsur apa-apa. Memang karena istilah meditasi itu kan ada agak rancu ya, bukan rancu ya. Sebetulnya ada, itu adalah ritual doa agama tertentu, oke itu. Tapi mengolah nafas, mengolah pikiran itu juga disebutnya meditasi. Nah, ini yang bikin rancu pikiran orang bahwa kalau meditasi itu berkaitan dengan ritual keagamaan, itu satu hal yang berbeda. Jadi itu yang harus dipahami dulu, bahwa meditasi itu hanya mengolah tubuh kita ya, apa yang diolah cara bernafasnya, kemudian berpikirnya. Nah, itu lebih banyak mengolah ke pikiran, ke bawah sadar kita. Karena tubuh kita ini berjalan itu kan dikendalikan oleh bawah sadar kita. Kita kan nggak bisa ngatur jantung kita itu berhenti dulu atau istirahat dulu, nggak. Jantung itu kita tidur aja otomatis kan dia berdetak. Nafas pun begitu. Nah, untuk mengendalikannya ya kita tidak bisa dengan otak sadar, ya otak bawah sadar. Bagaimana mencapai otak bawah sadar? Ya dengan meditasi, mengolah nafas masuk ke dalam diri kita. Itu kira-kira penjelasannya untuk meditasi supaya ini. Nah, kalau tadi Mbak Putri mungkin lebih banyak nanti ke self healingnya dengan mengolah energinya. Nah, supaya nanti ada penyembuhan, jadi tubuhnya itu yang menyembuhkan sendiri. Nanti akan mengobati sendiri ya. Itu butuh proses, cepat atau lambat itu tergantung dari masing-masing orangnya. Karena jalan kesembuhan itu kan beda-beda ya. Dulu pernah istri saya ngalami gitu sampai bengkak gitu. Sampai bengkak, sampai bengkak gede gitu. Sembuhnya itu malah sepele kok. Lagi mandiin anak saya ketendang, ya itu malah jadi luka, keluar semua nanahnya, udah habis itu sembuh. Jadi
ya tetap dalam berikhtiar kita punya keyakinan. Nah, masalah nanti jalan sembuhnya itu seperti apa, ya biarlah Allah yang akan mengaturnya. Yang penting kita ikhtiar dan tetap berusaha. Tapi secara medis maupun secara pengetahuan meditasi pun untuk pengobatan yang kayak Mbak Putri itu masih bisa dilakukan dengan self healing. Jadi kalau nanti sudah mulai ke virus dan sebagainya, memang sebetulnya ada ini, tapi ini kan sakit itu ada dari semua dari pikiran ya, tapi ada penyakit itu karena pikiran ya, mental, kemudian ada yang metabolisme tubuh kita itu tidak berfungsi, kemudian ada yang dari luar, virus, bakteri dan sebagainya. Nah, kalau virus itu lebih banyak ke obat ya, walaupun kita dengan prana kalau kita sudah menguasai itu bisa disembuhkan. Tapi kalau kayak Mbak Putri ini ke arah metabolismenya saja, dan kemungkinan itu bisa disembuhkan dengan self healing tadi. Ngoten, kalau masih semangat ya kita bisa meditasi, tapi kalau tidak mungkin kita bisa atur di lain waktu, karena kita rutin meditasi, karena tujuannya bukan hanya healing ya, tapi kita juga, Sri Kandi ini kan komunitas, karena banyak yang karena yang sakit-sakit karena psikologis, karena mental, itu kan bukan hanya butuh obat tapi juga butuh lingkungan. Nah, butuh lingkungan itu adalah komunitas. Nah, ini saya mendirikan itu bersama Mbak Wiwin itu untuk punya komunitas itu untuk saling mendukung. Jadi kadang-kadang ya saling menguatkan lah, saling curhat, saling menguatkan gitu. Monggo, gimana kalau mau dilanjutkan dengan meditasi, atau mungkin saya transfer energi, atau mau di lain kesempatan, monggo. Meditasi Atau ini biar jelas dulu, monggo. Nggih. Pripun Mbak Wiwin? ya monggo, meditasi masih jam berapa? Gimana? Dilanjutkan meditasi, monggo. Nggih. Mbak Putri siapin air minum ya. Baik, silakan mempersiapkan diri, ambil posisi senyaman mungkin, bisa duduk di bawah atau sambil berbaring, ambil posisi senyaman mungkin. Pejamkan matanya. Kendorkan seluruh tubuhnya, urat-uratnya. Nikmati nafasnya. Makin tenang. Rasakan seluruh tubuhnya. Makin tenang, makin nyaman. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar kita diberi perlindungan selama meditasi, dan agar diberikan kesembuhan atas semua penyakit yang ada pada diri kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Makin tenang. Nikmati nafasnya.
Rasakan seluruh tubuhnya makin nyaman. Nikmati nafasnya makin tentram, makin bahagia. Rasakan seluruh tubuhnya, nikmati nafasnya. Saya akan kirimkan energi dalam hitungan. Setiap saya menghitung, rasakan energinya datang seperti air menetes di atas kepala, merembes, meresap ke tubuh Anda, turun, membersihkan, menghilangkan semua penyakit, menghilangkan semua rasa yang tidak nyaman, meresap ke bawah, ke seluruh tubuh Anda, membersihkan pikiran Anda, membersihkan hati Anda, membersihkan dari semua penyakit. Makin tenang, makin nyaman. Nikmati nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya. Niatkan untuk menerima energi dari saya. Makin tenang, saya akan mulai mengirimkan energinya. 1. Rasakan energinya seperti air menetes di atas kepala, merembes ke bawah, meresap, makin turun, membersihkan, makin turun, meresap ke bawah, makin turun, menghilangkan semua penyakit, menghilangkan semua rasa yang tidak nyaman, makin turun, turun lagi, biarkan dipusar, makin tenang, makin nyaman. Rasakan seluruh tubuhnya, nikmati nafasnya. 2. Rasakan energinya seperti air menetes di atas kepala, merembes ke bawah, meresap, membersihkan, menghilangkan semua penyakit, menghilangkan semua rasa yang tidak nyaman, makin turun, makin bersih, makin turun lagi, makin turun. Biarkan dipusar, nikmati nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya, makin tenang, makin nyaman. 3. Rasakan energinya seperti air menetes di atas kepala, merembes ke bawah, meresap, membersihkan, menghilangkan semua penyakit, menghilangkan semua rasa yang tidak nyaman, makin turun,
makin turun, turun lagi, makin turun. Biarkan dipusar, makin tenang, makin nyaman, makin tentram. Nikmati nafasnya. 4. Rasakan energinya seperti air menetes di atas kepala, merembes ke bawah, meresap, membersihkan, menghilangkan semua penyakit, menghilangkan semua rasa yang tidak nyaman. Makin turun, makin turun, makin turun, turun lagi. Biarkan dipusar, nikmati nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya. 5. Rasakan energinya seperti air menetes di atas kepala, merembes ke bawah, meresap, membersihkan, menghilangkan semua penyakit, menghilangkan semua rasa yang tidak nyaman. Makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, turun lagi, makin turun. Biarkan dipusar, nikmati nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya makin tenang, makin nyaman, makin tentram. 6. Rasakan energinya seperti air menetes di atas kepala, merembes, meresap ke bawah, membersihkan, membersihkan dari semua penyakit, menghilangkan semua rasa yang tidak nyaman. Makin turun, makin turun, makin turun, turun lagi, makin turun. Biarkan dipusar, nikmati nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya makin segar, makin tenang, makin tentram. 7. Rasakan energinya seperti air menetes di atas kepala, merembes ke bawah, meresap, membersihkan, menghilangkan semua penyakit, menghilangkan semua rasa yang tidak nyaman. Makin turun, makin bersih, makin turun, makin segar, makin turun, makin nyaman, makin turun, makin tentram, turun lagi, makin turun. Biarkan dipusar, nikmati nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya. Sekarang rasakan energinya dipusar, rasakan terus energinya dipusar, rasakan pusarnya,
Rasakan energinya, makin terasa energinya, makin terasa energinya di pusar, makin kuat energinya di pusar, makin kuat energinya di pusar, makin besar energinya, makin besar energinya, makin besar, makin menyebar, makin melebar. Rasakan energinya makin besar, makin menyebar. Biarkan energinya menyebar ke seluruh tubuh, ke bawah sampai ujung jari kaki, ke atas sampai ujung kepala, ke tangan sampai ujung jari tangan. Nikmati terus energinya, rasakan energinya, sebarkan ke seluruh tubuh Anda. Nikmati energinya menyebar ke seluruh tubuh, makin tenang, makin nyaman, makin tentram. Nikmati rasanya, nikmati energinya menyebar ke seluruh tubuh. Biarkan energinya menyebar ke seluruh tubuh. Nikmati terus energinya, makin tenang, makin nyaman, makin tentram. Biarkan energinya menyebar ke seluruh tubuh. Nikmati terus energinya. Makin tenang. Nikmati terus energinya menyebar ke seluruh tubuh. Baik, sekarang temukan kedua belah telapak tangan. Hirup nafas dalam. Hembuskan. Biarkan energinya menyebar ke seluruh tubuh, memberikan kesembuhan, menghilangkan semua penyakit, dan menghilangkan semua rasa yang tidak nyaman. Sebelum meditasi diakhiri, kita berdoa, berterima kasih pada Tuhan telah melindungi kita dalam meditasi, dan semoga energi yang kita olah bisa memberikan manfaat untuk kesembuhan dan kebaikan dari diri kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kendorkan badannya, buka mata pelan. Meditasi sudah selesai. Monggo kalau ada yang mau share pengalaman meditasinya atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini tadi agak singkat karena hanya transfer energi saja dan mengaktifkan energi Anda. Putri, Pak. Gimana, Mbak? Agak berat terasa di kepala. Iya, terasa Kaku. berat. Wajahnya agak kaku rasanya. Nah, Iya, itu yang Putri rasain gitu. setelah waktu meditasi tadi mulai kaku atau gimana, Mbak? Enggak, pas sudah meditasi gitu. Oh, pas sudah meditasi. Selama meditasi yang dirasakan apa, Mbak? Maksudnya sakitnya gitu. Ya. Waktu meditasi itu tadi ngerasain apa? Gimana ya? Cuma ya kepala itu berat rasanya pas
gitu. Rasanya pas di kepala itu ya. Mm-mm. Oh, ya nggak apa-apa itu berarti kan udah mulai proses ya itu apa? Itu dari energi tadi Mbak yang beratnya tadi kan karena mulai penyembuhan ke saraf-sarafnya sehingga kita akan mulai bawah sadar jadi itu mulai membuka memang itu prosesnya seperti itu jadi kadang agak kenceng karena kita terlalu waktu meditasinya mungkin baru pertama sehingga Ah, belum bisa enjoy gitu jadi antara iya. tubuh dan pikiran kita belum sinkron tapi itu nggak apa-apa nggak ada Ah, tidak masalah. Nah nanti untuk penyembuhan jadi sebelum tidur dirasakan mana yang sakit. Jadi tempat yang sakit itu dirasakan sampai kita tertidur. Nanti energinya itu akan sebetulnya energi diri Anda sendiri yaitu bagian dari tubuh Anda, imunitas Anda itu akan mengarah ke yang sakit itu untuk memberikan penyembuhan. Jadi selama tidur itu akan tubuh kita akan menterapi diri sendiri. Itu nanti sebelum tidur jadi ya nggak usah dirasakan banget gitu nanti malah nggak bisa tidur. Jadi ya sebelum tidur niatkan saja untuk penyembuhan. iya. Oke. Sama pikiran kita sih ya karena terlalu takut Mbak Putri ini terlalu dipikir akhirnya itu yang terus Ya masih bingung kan baru pertama Iya. kan masih Masih bertanya-tanya belum menyatu. seperti apa. Kok disuruh apa? Disuruh tenang, tapi kok kayak tertahan gitu. Ya, ya, karena belum bisa menikmati gitu kan. Iya, disuruh relax, Iya, tapi kok aku gitu. iya. Jadi itu kan hanya kita merasakan tubuh kita sebetulnya. Kita kan jarang kan merasakan tubuh kita, merasakan jantung kita, merasakan itu kan kita nggak jarang ya. Mungkin nggak pernah ya. Nah itu kita mulai merasakan supaya kita mengenal diri kita sendiri sehingga untuk penyakit, untuk apa itu penyembuhannya ya supaya diri kita bisa menyembuhkan sendiri. Kalau doa ya doa kan sesuai keyakinan, sesuai agama saja. Ada yang mau ditanya lagi Mbak atau mau di-share? Udah itu aja. Mbak Anggun tadi? Halo Anggun tadi malah hampir ketiduran Pak, tapi untungnya pas di saat hampir ketiduran itu di bawah tulang rusuk sebelah kiri tuh mak cenut sakit-sakitnya baru makanya hampir nggak ketiduran. Tapi hanya beberapa detik aja, tapi ya sakit-sakitnya kayak ditusuk jarum gitu. Iya. Tapi itu enggak lagi sudah. Tapi selama meditasi yang dirasakan apa Mbak? saya ngantuk kalau Pak Agung yang bawa ini langsung bawaannya Kayaknya enak aja kayak Dinina boboin. Iya, karena suara saya mengandung paracetamol. Tenang, enak, nyaman gitu Pak Agung bawaannya tuh. Meditasi memang harus dinikmati di ini ya, karena rasa orang itu beda-beda. Kadang ada yang kayak kesemutan, ada rasa hangat, rasa dingin. Tapi itu jangan ditunggu. Tapi kalau ketemu rasa itu ya nikmati saja. Tapi kalau belum ketemu itu juga bukan berarti tidak berhasil. Tapi ya memang kita tidak merasakan itu tidak masalah. Tapi jangan nunggu-nunggu kok nggak terasa nanti nggak ke situ arahnya malahan ya. Oh gitu. Oh tadi Putri memang terasa kesemutan yang sebelah kan tubuh Putri yang Putri rasakan sebelah kanan yang tidak baik gitu kan. Pas udah selesai itu kalau kepala kan dari awal
dari kita meditasi itu makin lama makin terasa berat gitu kan. Pas sudah selesai itu memang terasa kaki Putri kok sebelah kayak kesemutan di telapak kaki yang sebelah. Terus Putri goyang-goyang lagi yang yang kirinya nggak apa-apa gitu. Iya, berarti kan yang Oh, sakit yang sebelah kanan kan? iya. Iya, itu artinya udah ke situ apa proses penyembuhannya. Ya. Kapan Energinya udah masuk ya Pak ya. gimana? Oh gitu. Udah terkirimnya. Nggak apa-apa, nanti sering-sering itu lama-lama akan Ya, tiap orang rasanya beda-beda. Kadang malah tidak terasa, ya nggak apa-apa. Sembuhnya juga nggak sadar. Ya sering kok gitu kok, nggak terasa apa-apa, besoknya padahal ya waktu COVID juga gitu kan. COVID saya terapi juga online, itu yang maghrib itu sudah pamit-pamit, putus asa, sudah meditasi, paginya nggak nyadar, subuh itu nyapu gitu kan, dia nggak sadar kalau dia itu sakit. Dia juga nggak sadar kalau sudah sembuh itu ya, ya sudah ya, wong itu tubuhnya kok. Ya monggo kalau ada yang mau ditanya lagi, masih. kalau tidak ada bisa ke Mbak Wiwin lagi ya monggo. Ya, nanti seperti yang Pak Agung bilang, dari Sri Kandi ini ke depannya itu akan ada, ya tidak mengharuskan ya, menjadi healer itu kan panggilan jiwa, sebuah panggilan. Ya ada yang gabung di Sri Kandi ini hanya sekedar aku pengen sembuh, pengen tenang, pengen banyak nyaman. Saya tuh maunya ya ada generasi saya selanjutnya. Kayak Mbak Yasmin ini sebenarnya calon nih. Dia tuh punya pengalaman pernah dengan anak SLB. Itu sebenarnya ilmu bagus itu Mbak Yasmin, tinggal mengembangkan lagi. Itu saya maunya yang dari Sri Kandi itu nanti pada bisa membantu orang lain lah. Niatnya di situ ya. Niatnya jangan kita niatnya hanya membantu orang lain ya. Kalau kita punya niat seperti itu, insya Allah akan dimudahkan. Iya. Iya, setidaknya ke lingkungan kita ya, pasangan, anak atau saudara gitu kan bisa memberikan bantuan lah untuk penyembuhan seperti itu. Dan paling tidak itu memang dengan meditasi kita membersihkan pikiran kan, biasa membersihkan pikiran, emosi kita sudah kita lepas supaya kita tidak mewariskan luka, trauma dan sebagainya itu ke anak kita. Karena kan ya itu kan orang pelepasan itu mesti cari yang lemah. Suami ngencet istri, nah istri ngencet anaknya itu. Nah ini harus diputus, jangan sampai seperti itu. Jadi supaya tidak diwariskan nanti, karena anaknya juga akan begitu juga ke cucunya itu kan ya nggak, supaya memutus istilahnya ya, kalau istilah dari luar memutus karma, tapi intinya adalah memutus hal yang buruk itu supaya tidak terjadi terus-menerus. Karena itu berkaitan kok. Kalau pikiran jernih itu bukan hanya ke kesehatan, ke semua, ke pekerjaan. Kalau kita punya bisnis, kita punya pekerjaan, kalau pikiran jernih, nanti yang datang, yang kita tarik itu ya hal-hal yang jernih. Kalau pikiran kita kacau, ya yang datang itu pasti masalah, ruwet. Jadi kita jernih dulu ya, itu law of attraction kan gitu. Sesuatu yang jernih ya akan menarik yang jernih. Kalau kita dapatnya ruwet ya kita, berarti pikiran saya juga lagi ruwet gitu. Jadi makanya meditasi itu untuk membersihkan pikiran ya itu, dan itu manfaatnya semua aspek kehidupan. Saya kebetulan kan juga
pendamping UKM, ngajari untuk apa usaha dan sebagainya. Ya itu rata-rata ketika ini ya pikiranmu dibersihkan dulu, nanti ya pelan-pelan gitu pikirannya bersih, nanti dapat partner itu ya yang enak, dapat kalau jualan ya dapat pembeli yang enak gitu. Tapi kalau kotor, pikiran kotor itu bukan berarti buruk ya, bukan ruwet lah, bukan kotor, ruwet tidak jernih. Itu ya nanti dapatnya pembelinya mengkomplain atau delalah lo barangnya malah rusak kan kayak gitu. Itu sering terjadi seperti itu. Ya, monggo Mbak Wiwin. Ampun, Ya. tinggal 6 menit lagi. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Mbak Yasmin, bisa ditutup. Oke, baiklah. Gimana Mbak Putri? Masih ada yang mau ditanyakan? Atau yang masih mengganjal ya kira-kira? Kayaknya nggak ada. Oke, belum. Bukan nggak ada, belum. Next ya. Next, Ya kurang no. lebih Nanti seperti Bu. itu. Jadi Kurang. nanti ini gimana? Iya, fokusnya juga agak kurang juga soalnya anaknya. Oh, gitu. Baru ya, ya Mbak Iya. Wiwin ya, Kak Yasmin ya. Pak. Apa nanti Ya, kan kita bocil. ada sesi untuk bonus ya, sesi bonus konsultasi 1 jam bersama Mbak Wiwin nanti ya. Mungkin itu bisa japri atau seperti apa, mungkin karena hari ini adalah hari pertama jadi agak bingung ya, Iya. agak bingung kayak mana dengan EFT, kenapa mesti pakai ketok-ketok ya. Iya, masih begini, masih begitu dulu, belum lagi meditasi ya, sesuatu yang baru. Gak apa-apa, Masih sama aja. asing. Jadi semua kita Iya. di sini tetap sama-sama belajar. Mm-mm. Nah, Mbak Anggun, kalau Anggun sendiri ada yang mau ditanya lagi kah? Untuk saat ini mungkin cukup, Bu Yasmin. Oke, Mbak Dian gimana Mbak Dian? Bukannya Mbak japri. Diannya off jam lagi ya? Iya, nggak Iya. sinyalnya buruk. Waduh, sinyalnya buruk. Belum bersahabat ya Mbak Dian ya. Eh, Kira-kira ini apa Mbak Dian? Ada yang mau ditanya lagi? Kalau hari ini masih bingung, nggak apa-apa. Jadi nanti kan masih bisa konsultasi ya. Ada free kok konsultasi sama Mbak Wiwin lagi ya. Iya, Mbak Yasmin. Iya, nanti japriannya aja lupa ya diingetin. Diingetin atau diping dulu Mbak Wiwinnya. Ya Mbak Dian ya. Mas Japri aja pasti saya jawab. Oh ya, tuh kan udah dijawab langsung kan? Ya, nanti Nah. saya cari Mbak Wiwin. Oke deh. Ini dikarenakan waktunya juga udah jam 22.56 ya. Jadi nanti untuk selanjutnya stay di grup ya. Stay di grup. Jadi kalau ada meditasi selanjutnya, jadi kan free ini karena kan ini kan udah berbayar ya. Jadi untuk meditasi atau acara webinar selanjutnya jadi free untuk mengikutinya. Seperti yang kata Mbak Wiwin tadi, sampai capek deh nanti baru berhenti. Rasakan dulu manfaatnya seperti apa ya. Oke deh, jadi ini udah selesai. Saya rasa terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Mbak Wiwin. Terima kasih Pak Agung, Iya. Mbak Putri, Mbak Anggun, dan Mbak Dian. Oke, gimana? Kita berdoa dulu sebelum tutup ya. Semoga diberi keberkahan ya atas acara kita malam ini ya. Berdoa mulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wiwin, Pak Agung. Ya, terima kasih sama-sama. Nah, sampai ketemu di Terima kasih semuanya. Iya. Sama-sama. In live. Iya, silakan.
Keren, keren Mbak Yasmin. Ah, sudah bisa nih punya MC nih Kandi. Wes Pak, mantep MC nih. Iya, tapi kan saya